Oke, untuk korelasi ini ya, ada asumsi yang harus terpenuhi. Apa saja? Yang adalah asumsi normalitas. Ya, berarti pertama kita harus mengecek normalitasnya, dan yang kedua adalah asumsi linearitas. Ya. Tetapi yang menjadi patokannya di sini adalah uji normalitasnya. Ya, lihat uji normalitasnya. Cara melakukan uji normalitas seperti tadi, tidak akan saya ulangi lagi. Caranya sama seperti tadi, ya. Dua-duanya kita cek, lamanya belajar kita cek normalitasnya, nilai siswa juga kita cek normalitasnya. Seperti itu. Jika keduanya normal, maka kita lakukan uji korelasi Pearson. Uji korelasi produk moment Pearson. Caranya, di sini kita klik analyze. Kemudian kita pilih correlate di sini, kemudian bivariate. Kita tunggu dulu dia muncul. Oke, apa saja variabel yang akan kita hubungkan? Ya, di sini kita ingin melihat lamanya belajar dengan nilai siswa. Maka kedua variabel inilah yang kita masukkan ke dalam kotak variabel. Kemudian di sini correlation coefficient. Kita bisa memilih Pearson atau Kendall atau Spearman. Jika datanya itu normal, maka kita gunakan Pearson. Jika datanya tidak normal, maka yang kita checklist di sini adalah Spearman. Oke, kita asumsikan saja kedua data ini normal, maka kita gunakan Pearson. Ya. Coba kita klik di sini. Oke, kita tunggu outputnya keluar, belum keluar dia. Oke, ini. Oke, ini nilai korelasinya atau R-nya. Ya, R hitungnya 0,995. Kalau kita kategorikan nilai 0,995 ini, dia masuk ke dalam kategori korelasi yang sangat kuat. Ya, korelasinya sangat kuat antara lamanya belajar dengan nilai siswa. Dan kita lihat tandanya di sini tidak negatif. Ya. Artinya dia mempunyai korelasi yang positif. Ya, kalau di sininya ada tanda negatif, berarti dia mempunyai korelasi yang negatif. Ya, karena di sini tidak ada tanda negatif, maka semakin lama belajar siswa tersebut, maka nilainya juga akan semakin besar. Gitu ya. Tetapi kita harus lihat juga signifikansinya. Apakah nilai korelasi yang sangat kuat tersebut itu signifikan atau tidak? Maka kita lihat di sini nilai sig-nya. Nilai sig-nya kita tolak H0 jika nilai sig-nya kurang dari 5%. Di mana H0-nya itu tidak terdapat korelasi H3 kurang dari 5 lama dengan kasih 0,95. Seberapa besar nilai koefisien nasi menghitung koefisien kemudian
itu adalah variabel yang dipengaruhi. Apa yang dipengaruhinya? Nilai siswa. Variabel independennya variabel yang mempengaruhi, berarti lamanya belajar. Ya. Ini apalagi coba ya, saya di checklistnya. Ya, sudah, sepertinya hanya ini saja pasukan dependen dan independen variabelnya. Kemudian kita klik OK. Maka dia akan muncul di sini. Ya. Apa yang muncul di sini? Ada nilai R. R ini adalah nilai korelasi Pearson. Oke, ingat kalau menggunakan menu regresi tadi untuk korelasi Pearson. Ya, ini nilai R-nya. Ada sedikit perbedaan, tetapi sama ya, sama. Tadi sampai mana? Tadi sampai mana? Koneksinya terputus tadi. Yang melihat itu Bu hasil Pearson. Ke koefisien determinasinya belum? Belum. Oke, baik, saya ulangi. Oke, sebentar saya share screen dulu.
Sudah terlihat SPSS-nya? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Sekarang sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, berarti tadi baru output Pearson yang ini ya? Iya, Bu. Oke, di sini nilai SIG-nya kurang dari 5%, artinya terdapat hubungan yang signifikan gitu kan antara lamanya belajar dengan nilai siswa. Dengan besarnya hubungan tersebut sebesar 0,995. Maka hubungannya itu sangat kuat. Kemudian kita ingin melihat berapa persen sih lamanya belajar ini berkontribusi terhadap nilai siswa. Maka kita menghitung nilai R square-nya. Jadi yang menghitung koefisien determinasinya. Caranya, kalian kuadratkan saja ini nilai Pearson korelasinya. 0,995 dikuadratkan. Ya. Atau kalian bisa lakukan di sini klik analyze, kemudian regression, kemudian linear di sini. Kita klik di sini. Kita masukkan dependent list-nya. Dependent list itu adalah nilai yang dipengaruhinya. Apa nilai yang dipengaruhinya? Yaitu nilai siswa. Independennya adalah nilai yang mempengaruhi. Apa yang mempengaruhinya? Yaitu lamanya belajar. Kalau sudah kita masukkan dependent dan independennya, kita klik OK di sini. Kita klik OK. Maka nanti akan klik ya, dan akan muncul outputnya seperti yang di bawah ini. Sebentar. Nggak loading ininya. Oke, ini hasil outputnya ya dari regression tadi. Kita lihat di model summary-nya di sini. R ini adalah nilai korelasi Pearson-nya. Sama ya seperti tadi nilai korelasi Pearson-nya. Ini R square, ini adalah nilai koefisien determinasinya. Nilai koefisien determinasinya ini 0,989. Artinya 98,9%. Lamanya belajar itu berkontribusi terhadap nilai siswa. Atau 98,9% nilai siswa itu dipengaruhi oleh lamanya belajar. Sisanya, berapa sisanya? 1,1%, gitu kan? Nilai siswa itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak kita analisis. Seperti itu. Itu ya. Itu untuk koefisien determinasi. Ini kita lakukan ketika datanya normal. Lamanya belajarnya normal, nilai belajarnya juga normal. Nah, gimana kalau datanya tidak normal nih? Misal, lamanya belajarnya tidak normal. Maka untuk melihat hubungan dari kedua variabel tersebut, kita gunakan yang tadi, yang Spearman. Ya. Kita klik analyze di sini, kemudian correlate, bivariate, yang kita checklist di sini adalah Spearman-nya. Itu, ya. Jadi pertama kalian harus menguji dulu normalitasnya. Kalau sudah, kita klik OK. Oke, ini nilai Pearson-nya, nilai Spearman-nya. Nilai korelasi Spearman-nya 0,998. Gitu ya. Nilai SIG-nya 0,00. Berarti nilai SIG-nya lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara lamanya belajar dengan nilai siswa.
gitu ya. Terdapat hubungan belajar dengan nilai siswa. Oke, dengan besarnya korelasinya 0,998. Ya, koefisien determinasinya gimana? Kalau yang Spearman kita kuadratkan ininya. Ya, tidak bisa menggunakan yang regression tadi. Oke, seperti itu ya. Oke. Jadi ini untuk hubungan dua variabel, gitu ya. Variabel satu dengan variabel yang kedua. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu mau izin bertanya. Hmm. Ibu kalau untuk mencari lama belajar itu bagaimana Ibu mencari data lama belajarnya? Apakah kita menentukan sendiri atau gimana? Harus nanya itu mah ke siswanya. Oh, kayak jam belajarnya gitu ya Bu? Hah? Gimana? Kayak lama belajar tuh kayak sehari 2 hari atau kayak per jam gitu? Lamanya belajar di sekolahnya mah. Misal lamanya belajar bahasa Indonesia di kelas A, ya sama semua gitu mereka siswanya belajar bahasa Indonesia di sekolah 3 JP gitu. Oh iya Bu, terima kasih. Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, jangan lupa tugas-tugasnya semua dikerjakan, yang tugas mandiri dan tugas yang kelompoknya dikerjakan. Oke, dan dikumpulkan nanti berarti pada saat UAS. Itu ya, paling lambat dikumpulkan pada saat UAS. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi nanti di hari Rabu, gitu ya. Pada saat nanti kita UAS. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh.